Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita mulai agenda kita pada pagi hari ini yaitu microlearning, awareness ISO 21001 2018, Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa pada pagi hari ini kita patut bersyukur ya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua terkait dengan microlearning yang diselenggarakan oleh Semaradikna, yang pada hari ini tema atau materinya adalah awareness ISO 21001 2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Bapak dan Ibu, rekan sekalian, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 jam ke depan, mulai dari jam 9 sampai jam 12, atau menyesuaikan dengan kondisi dan mungkin nanti diskusi-diskusi yang kita lakukan terkait dengan materi ini. Ya, baik. Program microlearning ini memang diselenggarakan setiap Sabtu pagi sampai dengan siang ya, dengan materi-materi yang mungkin nanti akan beragam ya, selain dengan ISO 21001 2018. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian dapat join di kegiatan-kegiatan yang lain ya terkait dengan microlearning yang dilaksanakan oleh Semaradikna ini. Nah, ini barangkali kalau saya boleh memperkenalkan diri ya, nama saya Tommy Kamiharja, tadi sudah dikenalkan oleh host ya. Jadi ini adalah profil saya terkait dengan materi saya sampaikan. Kebetulan saya sudah memiliki sertifikasi sebagai lead auditor untuk ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya ketahui, pemahaman yang sudah saya peroleh bermanfaat bagi para peserta microlearning pada pagi hari ini. Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini adalah para peserta dapat mengetahui dan memahami sistem manajemen berbasis ISO. Jadi tujuannya adalah para peserta dapat mengetahui dan memahami sistem manajemen berbasis ISO. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengetahui dan memahami manfaat dari SNI ISO 21001 2018 bagi organisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah agar peserta dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam SNI ISO 21001 2018. Kemudian yang keempat, peserta dapat mengetahui dan memahami persyaratan SNI ISO 21001 2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, serta yang terakhir tujuannya adalah agar peserta dapat menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan SNI ISO 21001 2018 di organisasi masing-masing. Kalau kita berbicara terkait dengan ISO, barangkali para peserta sudah pernah mendapatkan materi-materi terkait dengan ISO sebelumnya, tetapi ada baiknya saya merefresh ya, atau barangkali mengingatkan kembali kepada para peserta sekalian bahwa ISO itu adalah organisasi internasional untuk standarisasi. Jadi ISO itu adalah organisasi di mana ISO adalah kepanjangan dari International Organization for Standardization. Jadi sekali lagi ISO itu adalah International Organization for Standardization. Artinya adalah bahwa ISO ini adalah suatu organisasi. Jadi ISO ini bukan dokumen gitu ya. ISO ini bukanlah jurnal. Jadi ISO ini adalah organisasi. Ya, seperti halnya kita barangkali mengetahui berbagai organisasi yang ada di dunia ini, salah satunya adalah ISO, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi, sebagai penetap ya, atau badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional di setiap negara. Nah, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Jadi
Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa anggota ISO sampai saat ini, terakhir saya cek di website resminya ISO, itu jumlah anggotanya sudah sekitar 160-an negara. Artinya, apabila organisasi kita atau organisasi pendidikan kita, atau kampus kita, sekolah kita, pesantren kita misalnya, menerapkan ISO 21001 2018, maka sertifikasi itu diakui secara global atau diakui secara internasional, bahkan masuk dalam kategori sertifikasi internasional. Nah, oleh karena itu, sertifikasi ISO 21001 2018 ini dapat dijadikan sebagai salah satu komponen pemenuhan akreditasi terutama kampus, ya, yang kampus atau organisasi pendidikan kita itu ingin mendapatkan penilaian akreditasi unggul. Jadi salah satu persyaratan atau kriteria kampus yang ingin mendapatkan predikat unggul adalah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi internasional. Nah, kalau di berbagai kampus ya, itu barangkali sudah ada, baik itu program studi, fakultas, atau kampus itu sendiri, mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi pendidikan internasional. Nah, salah satunya, rekan sekalian, adalah ISO, karena ISO juga ini sifatnya internasional, artinya diakui oleh 160-an negara yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu, kampus-kampus yang mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu ketahui bahwa banyak kampus yang sekarang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 21001 atau mungkin sedang proses menuju sertifikasi ISO 21001 2018 yang tujuannya adalah agar kampus tersebut dapat ya memperoleh predikat unggul ya akreditasinya. Salah satunya yang saya ketahui adalah STT Telkom gitu ya, dan IPB dan lain sebagainya, itu ada beberapa program yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 21001. Nah, saat ini saya sedang mendampingi suatu lembaga pendidikan ya di Aceh ya, namanya adalah Poltek Malahayati. Nah, kampus tersebut saat ini sedang mendevelop untuk menuju pada sertifikasi ISO 21001 2018. Nah, terkait dengan ISO ini, Bapak Ibu sekalian, tentu saja berbagai kampus atau organisasi pendidikan ini memiliki perencanaan masing-masing. Apakah mungkin diawali dengan pemahaman, kepedulian atau awareness terkait dengan ISO ini untuk seluruh stakeholdernya, ya, baik itu barangkali staf pengajar, dosen, gitu ya, kemudian stakeholder yang lain seperti mahasiswa dan sebagainya, agar pelan tapi pasti organisasi pendidikan tersebut pada akhirnya nanti menerapkan ISO 21001 2018. Nah, sebenarnya apa sih ISO 21001 2018 ini? Jadi ISO ini adalah sistem manajemen organisasi pendidikan yang menyediakan metode standar umum untuk organisasi penyedia produk dan layanan pendidikan yang mampu memenuhi persyaratan pembelajar dan penerima manfaat lainnya. Artinya adalah sekalian bahwa ISO 21001 ini khusus untuk organisasi penyedia produk dan layanan pendidikan. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar ISO series yang lain, yaitu contohnya adalah ISO 9001, di mana ISO 9001 sangat familiar, bahkan di kampus dan sekolah pun sebagian besar kampus juga sudah menerapkan ISO 9001 karena berkaitan dengan kualitas layanan pendidikannya, begitu pula sekolah. Tetapi ISO 9001 juga dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, bisa lembaga pemerintahan, kemudian manufakturing, perusahaan jasa, bahkan lembaga-lembaga sosial itu juga dapat menerapkan ISO 9001. Tetapi untuk ISO 21001 2018 ini hanya diterapkan khusus untuk organisasi penyedia produk dan layanan pendidikan.
Kalau kalimatnya adalah penyedia produk dan layanan pendidikan, berarti ini tidak hanya lembaga pendidikan formal, sekalian. Artinya ISO ini selain dapat diterapkan dari mulai level PAUD, ya, atau TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tetapi ISO ini juga dapat diterapkan di training center, lembaga-lembaga pelatihan, kemudian tempat-tempat kursus, dengan catatan ya organisasi tersebut pertama memiliki legalitas, yang kedua organisasi tersebut memiliki kurikulum. Jadi yang menjadi persyaratan utama adalah legalitas dan kurikulum. Karena kalau memiliki kurikulum tapi tidak memiliki legalitas, standar ISO manapun dipersyaratkan legalitasnya. Sehingga kalau tidak ada legalitas maka tidak bisa mengajukan untuk sertifikasi ISO seri apapun, ya, tidak hanya 21001. Oleh karena itu persyaratan utamanya adalah legalitas. Misalnya, ini misalnya ya Bapak sekalian ya, misalnya lembaga atau organisasi pendidikan kita adalah pesantren misalnya, maka selama pesantren itu memiliki legalitas seperti yayasan misalnya legalitasnya, atau legalitasnya itu lembaga atau badan, nah ini bisa mengajukan ISO 21001. Apalagi kalau kita berbicara sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA misalnya, kemudian kampus yang tentu saja lembaga pendidikan tersebut sudah memiliki legalitas sebelum beroperasi. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu persyaratan yang utama. Nah, yang kedua adalah memiliki kurikulum. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kalau yang berkaitan dengan ISO 21001 ini, sekali lagi saya underline bahwa ISO ini khusus untuk organisasi pendidikan. Nah, kemudian di dalam ISO ini kita mengenal ada yang namanya pihak berkepentingan. Jadi di berbagai standar ISO itu ada istilah stakeholder atau pihak berkepentingan. Nah, pihak berkepentingan di dalam ISO 21001 untuk organisasi pendidikan ini ada 4 pihak berkepentingan yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama adalah pembelajar, di mana pembelajar ini kategorinya adalah mahasiswa, pelajar, atau murid, dan yang kedua adalah magang. Nah, rekan-rekan perlu ketahui bahwa apabila di organisasi kita itu ada misalnya siswa SMK misalnya begitu ya, atau SMA yang mungkin magang, ada program magang kerja di organisasi kita, maka siswa magang tersebut juga masuk kategori stakeholdernya organisasi pendidikan. Atau justru mahasiswa kita yang melaksanakan magang, maka mahasiswa kita juga ini masuk dalam klasifikasi pihak berkepentingan. Jadi yang pertama, pihak berkepentingan atau stakeholder kita adalah pembelajar. Pembelajar di sini mungkin sebagian dari kita ya melihat tulisan pembelajar ini mungkin Pak Tommy mungkin typo gitu ya. B-nya kurang nih, karena kita biasa menggunakan istilah pembelajar ya. Nah, tetapi istilah ini memang terdapat dalam dokumen standar ISO 21001. Jadi di ISO 21000 ini istilah yang digunakan adalah pembelajar, bukan siswa, bukan mahasiswa, bukan peserta didik, tapi pembelajar. Karena ternyata pembelajar ini terbagi menjadi 2, baik itu mahasiswa, pelajar, murid, peserta didik, juga magang. Kemudian yang kedua adalah penerima manfaat lain. Nah, kalau kita berbicara penerima manfaat lain, maka ini penerima manfaat lain ini antara lain adalah pemerintah. Nah, kenapa pemerintah menjadi penerima manfaat lain? Pemerintah di sini bisa jadi pemerintah daerah. Karena rekan-rekan sekalian, output dari pendidikan yang ada di suatu daerah itu menjadi salah satu penilaian juga untuk lembaga pemerintah. Nah, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, apabila nanti lulusan-lulusannya atau kampus-kampusnya itu menghasilkan ya lulusan-lulusan yang berprestasi, kemudian lulusan-lulusan yang nantinya pada saat lulus itu dapat terjun ke masyarakat,
maka ini juga dapat menunjang program-program pemerintah, baik pemerintah daerah yang ada di sekitar kampus maupun pemerintah pusat. Ya, jadi penerima manfaat lain yang pertama adalah pemerintah. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini rekan-rekan sekalian tentu saja ini kalau di SMK ya, kalau di level pendidikan menengah ya, ini kita sebutnya sebagai dunia usaha dan dunia industri. Sebagian kampus juga masih menggunakan istilah itu. Jadi kita biasanya mengenal istilah DUDI gitu ya, dunia usaha dan dunia industri. Nah, tetapi di dalam standar ISO 21001 di sana tertulisnya adalah pasar tenaga kerja. Karena pasar tenaga kerja ini cakupannya luas. Bisa jadi tenaga kerja ini dalam hal yang nantinya para lulusan ini dapat menempati posisi-posisi di pemerintahan ya sebagai regenerasi dari aparatur pemerintahan yang sekarang ada. Kemudian pasar tenaga kerja ini juga nanti bisa juga untuk mengisi dari kebutuhan-kebutuhan para pelaku industri, baik di manufacturing, perusahaan jasa, ekspedisi, IT, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pasar tenaga kerja ini juga bisa menciptakan para wirausahaan-wirausahaan baru ya, jadi pengusaha-pengusaha muda yang baru. Nah, oleh karena itu pasar tenaga kerja ini juga masuk kategori penerima manfaat dari ISO 21001. Nah, yang ketiga adalah orang tua dan wali. Nah, ini tentu saja walaupun nanti kita ada di perguruan tinggi misalnya, ini tentu saja hal yang dianggap penting ya bagi suatu organisasi untuk mendapatkan output ya atau menghasilkan output yang baik sehingga orang tua atau wali dari mahasiswa kita atau dari murid-murid kita itu mendapatkan kepuasan bahwa putra-putri mereka mendapatkan pembelajaran gitu ya, mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman di organisasi atau lembaga pendidikan yang di mana kita bertugas pada saat ini. Nah, yang ketiga ini adalah staff ya. Staff ini kalau di ISO 21000 ini merupakan karyawan, tetapi di sini termasuk guru dan dosen gitu maksud saya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ISO 21000 ini staff ini masuk kategori karyawan, yaitu termasuk kalau bahasa kita biasanya mengenal tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, selain guru dan dosen, juga tenaga pendidikan. Jadi staf akademik, staf tata usaha, misalnya, kemudian humas dan lain sebagainya, hingga misalnya pembantu pelaksana atau boleh dikatakan pegawai yang membantu kita ya dalam keterlaksanaan proses pembelajaran atau pendidikan di organisasi kita, misalnya ya cleaning service kah dan lain sebagainya. Nah, ini juga masuk ke dalam staf. Nah, kemudian staf itu yang kedua adalah relawan. Nah, terkadang di beberapa organisasi pendidikan, mereka juga ada personil-personil yang statusnya adalah relawan. Ya, nah, ini mungkin di dalam organisasi-organisasi pendidikan yang notabene-nya biasanya organisasi pendidikan di bawah suatu lembaga amal gitu ya, atau lembaga sosial. Misalnya pada saat ada terjadi bencana alam misalnya, kemudian lembaga-lembaga sosial internasional misalnya menerjunkan para pengajar. Nah, ini relawan-relawan ini masuk ke dalam kategori staff di dalam ISO 21001 2018. Nah, yang keempat adalah penerima atau pihak berkepentingan lainnya, yaitu organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan ini tentu saja tidak hanya kita, misalnya kalau kampus mungkin bisa bekerja sama dengan kampus lainnya, atau organisasi-organisasi pendidikan yang lain, misalnya himpunan dosen, kemudian himpunan mahasiswa, asosiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media dan masyarakat. Jadi ini juga salah satu stakeholder atau pihak berkepentingan dari suatu organisasi pendidikan. Kemudian ada penyedia eksternal. Nah, penyedia eksternal juga ini menjadi salah satu stakeholder dari lembaga pendidikan. Jadi penyedia eksternal yang dimaksud di sini antara lain adalah misalnya supplier atau distributor alat tulis dan kantor atau ATK. Kemudian bisa saja penyedia eksternal ini yang berkaitan dengan penyedia jaringan IT misalnya. Kalau misalnya aplikasi pembelajaran atau sistem kita itu didevelop oleh pihak eksternal. Atau juga yang menyediakan buku-buku ajar. Yang menyediakan misalnya perlengkapan-perlengkapan pembelajaran.
apakah itu infokus, apakah itu kursi, meja untuk perkuliahan dan sekolah, apakah itu misalnya penyedia eksternal itu yang berkaitan dengan penyewaan fotokopi dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemegang saham apabila organisasi pendidikan kita ini merupakan suatu atau legalitasnya adalah perusahaan gitu ya. Maka di sini biasanya ada pemegang saham. Lalu mitra komersial, nah, tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi pendidikan atau kampus ini kalau berkembang atau misalnya kampus terus sudah besar biasanya mereka memiliki mitra-mitra komersial. Jadi mereka bekerja sama dengan berbagai mitra komersial untuk mendukung program-program pendidikan yang mereka miliki ya. Nah, kemudian pihak berkepentingan lainnya adalah alumni. Nah, kalau kita berbicara alumni, oleh karena itu, organisasi pendidikan yang baik sebenarnya kita juga harus aware terhadap alumni-alumni kita. Jadi kita tuh harus juga aware terhadap lulusan-lulusan kita. Karena di dalam ISO 21001 juga di klausul 9.1 nantinya itu ada yang namanya pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Jadi pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi ini yang dimaksud adalah bahwa salah satu yang kita pantau, yang kita monitor, yang kita ukur itu adalah para lulusan kita. Kalau di kampus itu ada istilah masa tunggu. Ya. Masa tunggu itu adalah waktu di mana lulusan kita itu menyelesaikan pendidikan di kampus kita, ya, di organisasi pendidikan kita, kemudian berapa lama mereka sampai dengan masuk ke dunia kerja. Bisa misalnya bekerja di suatu instansi, atau mungkin nanti terdata bahwa oh mereka berwirausaha. Jadi berapa lama tuh waktu tunggunya. Nah ini juga menjadi bagian penting di dalam ISO 21001 terkait dengan alumni. Ya selain memang biasanya kampus itu membentuk ya suatu ikatan alumni. Jadi melibatkan alumni dalam program-program pendidikan yang dimiliki oleh kampus tersebut. Dan sekarang juga tidak menutup hanya kampus ya, sekolah-sekolah juga sama, rekan-rekan sekalian. Sekolah-sekolah juga sekarang membentuk ikatan-ikatan alumni. Sebenarnya ikatan alumni yang baik itu bukan cuma untuk sekedar acara buka puasa bersama gitu ya, atau halal bihalal ya. Tetapi ikatan alumni ini kontribusinya apa? Tetapi bukan pula organisasi pendidikan itu mengandalkan alumni untuk membuat kegiatan gitu ya. Tetapi yang baik adalah berkolaborasi antara potensi yang dimiliki oleh alumni dengan program-program pendidikan yang memang berganti kita. Misalnya terkait dengan program magang. Kalau kita memiliki ikatan alumni yang kuat, maka untuk program magang ini atau KKN lah atau PKL gitu ya istilahnya, ini mahasiswa-mahasiswa kita atau siswa-siswa kita ini tidak akan sulit Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal menghubungi nih jejaring-jejaring alumni kita. Mohon dibantu adik kelasnya ya, ini mau PKL, mau magang dan lain sebagainya, sehingga itu akan memudahkan program-program pendidikan yang ada di organisasi kita atau kampus maupun sekolah kita. Nah, terkait dengan ISO 21001 ini biasanya banyak sekali rekan-rekan sekalian pertanyaan kepada kami ya atau kepada saya misalnya pada saat saya menyampaikan materi ini ya di berbagai kesempatan banyak sekali pertanyaan apa sih manfaatnya kalau ya kampus saya, kalau sekolah saya itu menerapkan ISO 21001. Nah ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan ya oleh suatu organisasi pendidikan. Yang pertama manfaat dari penerapan ISO 21000 ini adalah menyelaraskan sasaran dan kegiatan dengan kebijakan yang lebih baik, termasuk visi misi. Jadi ISO 21001 ini menyelaraskan apa sih visi dan misi dari kampus kita, apa sih visi dan misi dari sekolah kita sebagai suatu organisasi pendidikan, apa sih visi dan misi dari pimpinan kita. Karena kalau di kampus itu, ya Bapak Ibu sekalian, di kampus itu ada beberapa kampus top manajemennya kan adalah rektor ya. Tapi ada juga kampus yang top manajemennya disebutnya ketua. Ada juga kampus yang top manajemen yang disebutnya direktur. Ya, seperti kampus yang saya sedang dampingi saat ini, Poltek Malahayati Aceh, top manajemen mereka itu adalah direktur. Jadi Pak Direktur, Pak Wakil Direktur gitu ya. Nah, direktur sebagai top manajemen di suatu kampus atau organisasi pendidikan ini tentu saja memiliki visi dan misi. Ya, kemudian diturunkan dalam indikator kinerja. Nah,
Kemudian ada yang namanya sasaran, ada yang namanya tujuan yang dicapai. Nah, oleh karena itu dengan adanya ISO ini, maka sasaran-sasaran tadi, tujuan atau target tadi, ini bisa diselaraskan ya dengan visi dan misi kampus. Kemudian apa sih sasaran yang dicapai oleh kampus tersebut, sehingga nanti penerapan ISO 21001 ini dapat selaras. Jadi nggak jalan masing-masing. Apalagi kalau sekarang banyak pertanyaan, Pak Tommy, kita kan sudah akreditasi nih. Jadi sudah ada suatu badan akreditasi ya, BAN PT misalnya, dan yang sekarang yang terbaru ini juga kita mengenal dengan LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Artinya apa di sini? Pak Tommy, kan kita sudah cukup dong di akreditasi, di asesmen oleh BAN PT misalnya, LAM misalnya. Betul. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi merupakan salah satu standar yang sifatnya atau yang masuk dalam kategori sertifikasi internasional. Kemudian standar ini berlaku secara global. Artinya apabila organisasi pendidikan kita, entah itu kampus kita, sekolah kita menerapkan ISO 21001 2018, maka kita memiliki standar yang sama secara global, secara internasional dengan organisasi-organisasi besar yang ada di seluruh dunia terkait dengan organisasi pendidikan. Nah, ini yang perlu saya berikan gambaran. Kemudian apakah antara akreditasi dan sertifikasi ISO ini berbenturan, Pak Tommy? Tidak. Justru saling melengkapi, Bapak Ibu sekalian. Justru saling mendukung. Saya pernah memiliki pengalaman dalam pendampingan sertifikasi ISO 9001. Dulu ISO 21001 baru muncul dan lembaga pendidikan tuh belum aware ke arah sana. Masih kenalnya itu ISO 9001. Nah, di sisi lain lembaga pendidikan tersebut juga akan menghadapi akreditasi gitu ya di tahun depan. Nah, apa yang terjadi rekan-rekan sekalian setelah dokumen ISO-nya ini dipenuhi, klausul-klausulnya dipenuhi, dokumen-dokumen dipersiapkan, apa komentar dari mereka? Wah, Pak Tommy, kalau begini ISO tahun depan kita mah udah kipas-kipas aja nih Pak Tommy. ISO akreditasi tahun depan kita mah udah nggak berat lagi nih Pak Tommy. Kita udah tinggal ngumpul-ngumpulin dokumen aja, memang sudah kita persiapkan nih. Artinya adalah penerapan ISO ini kalau dihubungkan dengan akreditasi, Bapak Ibu sekalian ya, rekan sekalian, ini sangat inline, sangat mendukung satu sama lain. Karena kalau diperhatikan pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama antara akreditasi dengan sertifikasi ISO, yaitu ada kalau di akreditasi namanya PP, EPP gitu ya. Kalau di ISO adanya PDCA, Plan Do Check Action misalnya. Nah, hal itu kan tentu saja saling mensupport satu sama lain dan tidak berjalan masing-masing gitu maksud saya. Nah, contoh yang lain adalah kalau kita berbicara akreditasi, pasti Bapak Ibu yang ada di kampus mengenal ada istilah namanya audit mutu internal kan. AMI ya kita biasa sebut di kampus ya. Audit mutu internal. Di dalam ISO 9001 klausul 9.2 dipersyaratkan organisasi pendidikan ini harus melaksanakan internal audit. Walaupun disebutnya tidak internal audit mutu atau audit mutu internal ya, tapi internal audit karena kalau ISO-nya 9001 kita akan sama nih audit mutu internal gitu ya, atau internal audit terkait dengan quality atau mutu di ISO 9001. Tetapi di ISO 21001 ini lebih luas lagi. Tidak hanya layanannya, tetapi nanti berbicara bagaimana kurikulum ini dikembangkan, bagaimana evaluasi ini kita kembangkan. Bagaimana kalau nanti ada mahasiswa berkeberatan dengan nilai yang kita keluarkan? Apakah kampus kita ini atau sekolah kita itu menerapkan sistem banding? Jadi ada dua hal yang membedakan antara ISO 9001 dan 21000. Antara akreditasi mungkin ya dan ISO 21001. Yaitu di dalam ISO 21001 ini ada persyaratan tambahan untuk pembelajar berkebutuhan khusus. Jadi di ISO ini tuh ada ruang khusus nih, bahwa kita dipersyaratkan untuk ya persyaratan tambahan untuk kita bisa di kemudian hari menyediakan layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Tapi bukan berarti sekolah kita nanti seperti sekolah luar biasa misalnya. Nah, itu beda. Berkebutuhan khusus di sini artinya adalah
kampus kita, sekolah kita itu mampunya di berkebutuhan khusus apa? Karena berkebutuhan khusus banyak jenisnya banyak. Nah, biasanya di ISO 21001 sekolah dan kampus yang memang notabene sekolah dan kampus umum gitu ya, bukan sekolah luar biasa, maka berkebutuhan khususnya difokuskan pada berkebutuhan khusus gerak. Jadi misalnya kita sebagai sekolah atau kampus itu, Bapak Ibu sekalian, kita menyediakan fasilitas apabila ada murid atau mahasiswa kita memiliki kebutuhan khusus gerak, misalnya berkursi roda, misalnya ada siswa atau mahasiswa kita menggunakan tongkat dalam berjalan, menggunakan penyangga dalam berjalan. Jadi ada kesulitan bergerak. Nah, oleh karena itu nanti dipersyaratkan kampus atau sekolah ini menyediakan fasilitas agar siswa atau mahasiswa kita yang berkebutuhan khusus gerak itu tetap bisa menjalani proses pembelajaran gitu loh. Jadi nanti pengalaman saya di beberapa lembaga pendidikan yang saya dampingi, mereka tuh membuat line atau garis untuk khusus siswa atau mahasiswa berkursi roda, Bapak Ibu. Jadi line, garis, seperti kita kalau naik kereta api, naik busway, di bandara, itu kan ada line-line khusus, garis-garis khusus. Di mana di garis itu memang khusus untuk dilalui oleh orang yang memiliki keterbatasan gerak ya, atau berkursi roda misalnya. Nah ini dipersyaratkan Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak ada siswa kita yang mungkin berkursi roda, meskipun tidak ada mahasiswa kita yang saat ini berkursi roda, tetapi di dalam ISO ini dipersyaratkan, kalau nanti ada, nah kita sudah siap. Jadi tangga-tangga pun dibuat ada satu pojokan khusus yang tangganya itu bisa dilalui oleh kursi roda gitu ya. Seperti kita kalau kita ke mall ya, Bapak Ibu sekalian ya. Di mall itu kan ada tangga-tangga yang seperti tangga biasa atau ada tangga yang buat khusus kursi roda gitu ya. Nah, ini arahnya ke depan. Karena apa? Karena salah satu prinsip dari ISO 21000 adalah kepemimpinan yang visioner. Kita visioner. Bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita memiliki siswa atau mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan gerak. Pada saat mereka mendaftar sekolah kita, jangan sampai, oh kita nggak siap, oh kita nggak bisa, oh enggak. Kalau sudah ISO 21001 nggak boleh kayak gitu. Ya meskipun kita punya keterbatasan misalnya, oh ya kita hanya bisa menerima yang mungkin berkebutuhan khususnya berkursi roda. Kalau misalnya berkebutuhan khusus misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kami belum bisa menerima karena mungkin masih keterbatasan sumber daya. Tapi minimal siswa atau mahasiswa yang masih bisa mendengarkan dosen berbicara, masih bisa berinteraksi dengan guru, masih bisa bertanya ataupun menjawab, masih bisa mengerjakan pekerjaan misalnya tugas, ujian dan lain sebagainya. Nah, maka itulah yang nanti kita kategorikan sebagai siswa berkebutuhan khusus. Dan hal itu harus dituangkan di dalam manual sistem manajemen organisasi pendidikan. Karena dalam ISO 21001 itu dipersyaratkan yang namanya kita sebagai suatu organisasi memiliki manual. Ada yang menyebutnya pedoman. Kalau dulu di ISO 9001 pedoman manual mutu. Saya rasa di akreditasi juga ada manual ya. Manual mutu organisasi pendidikan misalnya. Nah, ini juga di ISO 21001 ada persyaratan kita di mana diminta untuk memiliki yang namanya manual ya, atau pedoman atau panduan terkait dengan ISO 21001 kita. Nah, di manual itulah dimasukkan ya, dimasukkan di beberapa klausul kita jelaskan bahwa persyaratan tambahan terkait dengan mahasiswa atau siswa berkebutuhan khusus ini kita kategorikan dengan kebutuhan khusus gerak. Ini harus dimunculkan di dalam dokumen manual kita agar clear. Jangan sampai nanti orang, wah kampus ini menerima berkebutuhan khusus ya, berarti apapun diterima ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kita harus juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan kita itu ada batasan-batasan untuk berkebutuhan khususnya, gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Di nomor kedua manfaatnya adalah meningkatnya tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, yang inklusif dan merata untuk semua. Ini poin penting bagi organisasi pendidikan yang menerapkan ISO 21000, Bapak Ibu sekalian, bahwa lembaga pendidikan kita kalau sudah menerapkan ISO 21000, maka pendidikan itu harus inklusif.
nggak boleh eksklusif lagi. Kita harus menunjukkan bahwa lembaga pendidikan itu inklusif. Inklusif itu maksudnya apa, Pak Tommy? Kita itu terbuka untuk ya siapa saja. Misal dalam kategori contoh misalnya, oh lembaga pendidikan kita, Pak Tommy, ini boleh diikuti oleh agama manapun, boleh diikuti oleh mahasiswa dari daerah manapun, boleh diikuti, Pak Tommy, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita inklusif, tidak eksklusif. Karena memang ada beberapa lembaga pendidikan yang sifatnya eksklusif. Dan itu memang sesuai karakter masing-masing. Ya, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya yang paling umum ya, misalnya kalau pesantren, kan pesantren itu ada pesantren laki-laki khusus laki-laki, ada pesantren khusus perempuan, ada juga pesantren yang mungkin antara laki-laki dan perempuan itu dalam satu lembaga yang sama, lokasi yang sama, tapi nanti pendidikannya terpisah gitu ya. Nah ini kan eksklusif. Nah nggak salah juga. Begitu juga ada lembaga pendidikan di mungkin yang notabene keagamaan ya, yang mana siswa-siswanya misalnya perempuan semua. Saya ambil contoh misalnya di Tarakanita misalnya gitu ya. Ini kan siswanya perempuan semua. Nah itu juga nggak apa-apa juga karena memang itu karakteristik. Tetapi nanti inklusifnya ini mungkin terbuka untuk agama lain misalnya gitu. Ya, jadi banyak sekolah-sekolah yang non muslim juga banyak siswanya yang beragama Islam. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa inklusif. Atau misalnya kita juga terbuka untuk menerima siswa-siswa dari daerah lain. Nah, ini biasanya lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada ya, yang tadi saya sebutkan seperti pesantren ini sudah inklusif sekali ya, karena dari berbagai daerah tuh bisa masuk. Begitu juga kampus, kalau kampus sudah otomatis bagus sekalian. Kita sudah inklusif lah, kita tidak lagi eksklusif ya saat ini ya. Jadi kita bisa menerima mahasiswa dari manapun, dari seluruh Indonesia, laki perempuan. Nah, inklusif di sini juga Bapak Ibu sekalian termasuk yang berkebutuhan khusus. Jadi jangan sampai kita ini pada saat ada calon mahasiswa yang memiliki potensi tapi berkebutuhan khusus, maka kita tolak karena kita belum siap. Nah, oleh karena itu kampus-kampus, organisasi pendidikan atau sekolah-sekolah yang berpikirnya visioner ke depan, kepemimpinan itu visioner, biasanya sudah merubah polanya menjadi inklusif dan siap untuk menerima apabila nanti ada siswa atau mahasiswa berkebutuhan khusus dan merata untuk semua. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih dipersonalisasikan, ya, khususnya untuk pembelajar berkebutuhan khusus. Jadi kalau ISO 21000 sudah kita terapkan, jadi nanti ada kondisi-kondisi yang dimana oh kalau misalnya mahasiswa yang normal, yang sehat-sehat saja, yang tidak punya kekurangan, misalnya konteks ujiannya seperti ini. Tapi mungkin untuk siswa yang berkebutuhan khusus, ya, untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, mungkin konteks ujiannya agak berbeda, dipersonalisasi, atau penugasan-penugasan juga agak berbeda, dipersonalisasi. Jadi ISO 21001 nantinya diharapkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti kita memiliki mahasiswa atau siswa berkebutuhan khusus, maka kita juga perlu merancang suatu kurikulum khusus. Ya, kurikulum khusus yang berkaitan dengan siswa atau mahasiswa berkebutuhan khusus tadi, agar kita bisa memberikan pelajaran secara personalisasi sesuai dengan apa yang mereka mampu, yang memungkinkan. Nah, sebenarnya kan konsep seperti ini kalau menurut saya di Merdeka Belajar ini sudah mulai nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan terutama di sekolah-sekolah ya, kegiatan-kegiatan guru penggerak itu sudah mulai tuh. Sudah mulai yang namanya personalisasi nih Bapak Ibu sekalian. Oh, nih anak daya tangkapnya lebih cepat. Oh, yang ini sedang, yang ini agak lambat. Oh, yang ini estetik, yang ini audiovisual, yang ini gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menurut saya ya, ini yang tertuang dalam ISO 20001 bahwa proses pembelajaran itu nanti personalisasi. Kamu hobi apa? Oh, hobinya musik. Oke, kalau begitu hobi musik, maka nanti pembelajaran tambahan kamu, ekskul kamu lebih ke arah sini ya. Atau kalau kamu mau mendalami, kamu mungkin nanti bisa ngambil jurusan seni musik dan lain sebagainya. Nah, ini personalisasi. Yang keempat, manfaatnya adalah proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan keefektifan atau efisiensi. Jadi proses dan alat evaluasi yang konsisten. Jadi kalau kita sudah menerapkan ISO 21001, diharapkan proses evaluasinya, alat evaluasinya ini konsisten agar efektif dan efisien. Jadi konsisten di sini adalah kampus atau sekolah itu harus memiliki, ya, kalau bicara proses berarti harus memiliki prosedur, ya, atau pedoman terkait dengan evaluasi.
Ya. Pertama yang dilakukan biasanya kita menyusun yang namanya kalender akademik. Kapan nih perkuliahan dimulai? Kapan UTS? Kapan UAS? Kalau di sekolah karena istilahnya PTS, PAS misalnya. Kapan evaluasi formatifnya? Kapan evaluasi sumatifnya? Kemudian bagaimana evaluasi itu bisa dilaksanakan? Maka muncullah SOP. Kalau kita berbicara ISO ya Bapak Ibu ya, muncullah prosedur. SOP ujian tengah semester, SOP ujian akhir semester, SOP penugasan, SOP pembelajaran, SOP perkuliahan. Nah, hal tersebut juga didukung dengan alat evaluasi. Apakah evaluasi yang kita lakukan ini, Bapak Ibu sekalian, nantinya menggunakan by aplikasi? Apakah evaluasi yang kita lakukan menggunakan kertas kerja? Apakah evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi tes atau non-tes? Apakah evaluasi yang kita lakukan berdasarkan project based learning? Kalau pendekatan kita berdasarkan project based learning, biasanya adalah evaluasinya kita lakukan berdasarkan hasil dari project dalam bentuk report, dalam bentuk presentasi. Nah, ini dengan ISO 21001 diharapkan proses dan alat evaluasi yang kita tetapkan di lembaga pendidikan kita atau organisasi pendidikan kita ini agar lebih konsisten. Yang keempat. Yang kelima, kalau kita menerapkan ISO 21001, manfaatnya meningkatkan kredibilitas organisasi. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ISO 21001 disertifikasi oleh badan sertifikasi yang terakreditasi, maka kredibilitas lembaga pendidikan kita, kampus kita, sekolah kita, ini pasti akan meningkat, akan beda Bapak Ibu sekalian. Pasti akan beda. Enggak bisa enggak. Ya, Pak Tommy kan kita bisa aja Pak Tommy. Kalau kita tanpa ISO pun kita bisa. Bisa, betul bisa. Tapi pertanyaannya siapa yang mengakui? Karena badan sertifikasi eksternal ini yang mengaudit ISO 21001 ini adalah bentuk pengakuan eksternal terhadap implementasi suatu sistem. Nah, apabila kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 21000 oleh badan sertifikasi misalnya, maka ini kan bisa kita publikasikan, bisa kita sosialisasikan, sehingga kredibilitas organisasi kita akan meningkat. Pasti akan beda antara lembaga pendidikan yang sudah ISO 21000 dengan yang belum. Pasti beda Bapak Ibu sekalian. Pasti beda. Kualitasnya, bisnis prosesnya, pendekatannya, cara evaluasinya pasti beda. Karena apa? Karena di ISO 21001 diwajibkan kita itu memiliki perencanaan, diwajibkan kita itu mempersiapkan sumber daya, diwajibkan kita itu melaksanakan operasional pendidikan, diwajibkan kita itu melakukan evaluasi pembelajaran, diwajibkan kita itu melakukan audit internal dan tinjauan manajemen. Sehingga bagaimana mungkin kredibilitas kita nggak meningkat kalau sistem manajemen kita sebegitu ketatnya, sebegitu rapihnya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kok bisa meningkat? Nah, itu salah satunya bedanya. Ya. Yang keenam, manfaatnya adalah sarana bagi organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktek pendidikan yang efektif. Jadi kalau kita sudah ISO 21001, ini menunjukkan bahwa manajemen tuh komit loh. Lembaga pendidikan tuh komit loh, kampus tuh komit loh terhadap praktek-praktek manajemen pendidikan yang efektif. Kita komit. Karena kalau misalnya nggak ada ISO, belum tentu Bapak Ibu komit. Banyak permasalahan sekarang. Wah, pengurus yayasan seperti ini, para dosen yang seperti ini, ya. Kita kok kesejahteraannya seperti ini, kok pembelajarannya kayak gini, kok dosen jarang masuk, kok ini banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita sudah melakukan ISO, itu pelan tapi pasti akan terkikis Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena yang bermain itu bukan personal, yang bermain itu adalah sistem. Kalau bicara sistem, kita nggak memenuhi sistem, kita nggak mengikuti aturan yang ada, kita nggak mengikuti rule yang ada, kita nggak mengikuti sistem yang ada, kita keluar dari barisan Bapak Ibu sekalian. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi sekalian,
manfaat yang keenam itu ya sebagai sarana ya bagi organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmennya. Yang ketujuh adalah budaya untuk peningkatan organisasi. Peningkatan di sini dalam bahasa ISO adalah improvement. Jadi kalau organisasi pendidikan sudah menerapkan ISO, khususnya ISO 21000, maka secara otomatis kita itu dipersyaratkan melakukan peningkatan, improvement. Oh, tahun ini apa ya yang sudah kita improve ya? Oh Pak, tahun ini Pak, kita pembelajaran sudah berbasis IT semua Pak. Jadi kita menggunakan entah itu Google Classroom, apakah itu kita aplikasi LMS misalnya ya, Learning Management System misalnya, apakah kita sudah menggunakan misalnya media-media ajar yang berbasis IT. Oh, nanti apa lagi nih? Peningkatan apa lagi di kemudian hari yang kita lakukan? Terus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Oh Pak, sekarang itu administrasi guru dan dosen itu nggak usah pakai kertas kerja yang banyak lagi Pak. Cukup paperless Pak. Kita berbasis IT semua. Ada aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi. Budaya untuk improvement, peningkatan. Yang kedelapan, harmonisasi standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan, dan lainnya dalam suatu rangka kerja internasional. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ISO 21001 ini tidak bertentangan dengan akreditasi kampus, dengan akreditasi sekolah, enggak saling bertabrakan, justru saling melengkapi. Apa yang ada di standar pendidikan, apa yang ada dalam requirement atau klausul ISO 21000, ini saling melengkapi. Harmonisasi standar-standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan dan lainnya dalam suatu kerangka kerja internasional. Karena sertifikasi ISO 21001 ini standar ini adalah standar internasional. Yang kesembilan adalah memperluas partisipasi pihak berkepentingan. Jadi kalau kita sudah menerapkan ISO 21000, ini akan luas partisipasinya. Jadi sekolah atau kampus itu nggak tertutup, Bapak Ibu sekalian. Harus ada nih partisipasi dari siapa? Dari tadi yang pihak berkepentingan. Dari mahasiswa, guru, partisipasi pemerintah, partisipasi dari misalnya penyedia eksternal, partisipasi dari asosiasi guru dan dosen misalnya, ada partisipasi dari alumni, partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri. Jadi memperluas partisipasi pihak berkepentingan. Nah, yang ke-10 adalah stimulasi keunggulan dan inovasi. Jadi lembaga pendidikan yang menerapkan ISO 21000 karena dia konteksnya adalah improvement, melakukan peningkatan terus, maka nanti stimulasinya itu keunggulan dan inovasi. Karena kalau kita berbicara improvement, peningkatan, maka nanti akan nyambungnya ke inovasi. Inovasi. Apa nih keunggulan kita itu apa nih? Keunggulan kita itu apa nih? Kampus kita itu apa sih keunggulannya? Mungkin Bapak Ibu pernah nggak sih kita bertanya, sebenarnya keunggulan kampus Bapak Ibu apa sih? Selain nama besar deh. Kalau nama besar itu buah tangan dari pendahulu-pendahulu kita deh, dosen-dosen kita, rektor-rektor kita yang sangat hebat-hebat sehingga nama besar kampus kita sampai saat ini ya, nama besar sekolah kita, dari mungkin pendiri sekolah kita, pendiri pesantren kita, pendiri yayasan kita, nama besar beliau itu yang membuat organisasi kita besar. Tapi pertanyaannya saat ini, apa keunggulan yang sudah bisa kita lihat dari sekolah kita, dari kampus kita? Apa sih keunggulan? Nah ini di ISO 21001 ini dengan adanya improvement, kita coba buka lagi, kita berinovasi lagi, apalagi ya yang bisa kita tingkatkan di masa yang akan datang. Nah ini salah satu manfaat kalau kita menerapkan ISO 21001 2018. Nah